Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan mengenai artikel yang kami tulis yang berjudul Menilai Pengajaran yang Menumbuhkan HOTS Melalui Tinjauan RPP dalam Kerangka Kerja Sulman. Latar belakang dari penelitian ini yaitu kami melihat bahwa guru dengan kemampuan mengajar berkualitas tinggi harus menjadi tujuan utama pendidikan bagi calon guru. Di tengah perhatian terhadap perbaikan kualitas pendidikan guru di Indonesia, ada pertanyaan besar yang selalu diajukan mengenai pendidikan itu sendiri. Sederhananya, apakah pendidikan guru di Indonesia mempunyai kualitas yang mumpuni untuk mempersiapkan guru yang berkualitas di masa depan, terutama dalam membelajarkan keterampilan abad 21 yang menekankan pada menumbuhkan HOTS siswa. Dalam hal ini, bukan untuk membahas apakah pendidik guru mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi sejauh mana keberhasilan pendidik guru dalam menyiapkan calon guru. Dengan menjawab pertanyaan ini akan didapatkan sejumlah informasi mengenai cara terbaik yang harus diambil pendidik guru untuk menyiapkan guru dengan kemampuan mengajar berkualitas tinggi. Nah, untuk mencapai kualitas ini, guru harus menguasai dua jenis pengetahuan dalam kerangka kerja yang diusulkan oleh Sulman tahun 1987. Yakni pengetahuan konten dan pengetahuan metode atau strategi pengajaran yang tepat untuk mengajarkan konten tersebut. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kemajuan mahasiswa calon guru pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam hal merencanakan pengajaran untuk menumbuhkan HOTS siswa sehingga informasi dapat dijadikan dasar dalam merumuskan sejumlah kebijakan yang sesuai. Metode dalam penelitian ini yang pertama yaitu partisipan. Partisipan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Partisipannya ini berjumlah 35 orang yang sedang menempuh mata kuliah pembelajaran sains. Partisipan ini merupakan mahasiswa tahun ketiga dengan rentangan usia 18 sampai 20 tahun. Partisipan telah lulus dan berhasil menyelesaikan sejumlah mata kuliah pendidikan, misalnya strategi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya mengenai pengukuran, kami telah mengembangkan rubrik penilaian untuk melakukan pengukuran terhadap kualitas RPP yang didesain oleh mahasiswa calon guru. Elemen kompetensi guru dalam melakukan pengajaran HOTS diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu pengetahuan konten, penggunaan pertanyaan, dan pemecahan masalah. Nah, untuk kategori 1 termasuk ke dalam content knowledge atau kami singkat menjadi CK. Sedangkan kategori 2 dan 3 termasuk dalam pedagogical knowledge. Jadi kategori-kategori ini yang ada di dalam rubrik penilaian yang kami lakukan untuk mendesain atau untuk mengukur kualitas RPP yang didesain oleh mahasiswa calon guru. Selanjutnya dalam metode kami akan memaparkan mengenai prosedur, yaitu mahasiswa diminta oleh dosen pengampunya untuk menyusun RPP yang berorientasi dalam menumbuhkan HOTS siswa. Kemudian RPP tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh dosen pengampu beserta peneliti menggunakan rubrik yang telah dikembangkan sebelumnya. Penilaian ini untuk meninjau kualitas RPP.
Hasil dari tinjauan RPP diperbolehkan digunakan untuk tujuan penelitian. Namun, informasi demografis partisipan tidak diperkenankan untuk dicantumkan. Selanjutnya, mengenai analisis data, hasil tinjauan RPP dengan rubrik dianalisis menggunakan perhitungan persentase untuk menunjukkan sebaran mahasiswa berdasarkan kemampuan dalam mengembangkan RPP. Sedangkan korelasi antara CK dan PK dihitung menggunakan regresi linier sederhana. Berikut ini merupakan hasil dari sebaran kemampuan mahasiswa dalam merancang RPP untuk pengajaran HOTS yang dituliskan dalam bentuk persentase. Hasil tinjauan terhadap RPP berdasarkan kategori CK atau content knowledge atau pengetahuan konten, sebagian besar mahasiswa calon guru telah mampu menuliskan materi pembelajaran secara eksplisit dalam RPP mereka di kategori 2 dengan besar 51,43%. Namun, hampir secara keseluruhan mahasiswa masih belum mampu mengorganisasi materi dengan baik berdasarkan tipe informasi. Hampir 95% di kategori 1 dan 2. Hanya sebagian kecil yang mempunyai kemampuan baik, 5,71% di kategori 3. Akan tetapi, masih belum ada mengarah pada level kinerja mengaplikasikan atau apply. Sedangkan hasil tinjauan terhadap RPP berdasarkan kategori PK, seluruh mahasiswa menggunakan metode bertanya tipe klarifikasi, 100% di atas kategori 1, dan sebagian besar sudah dapat mengkaitkan dengan tujuan pembelajaran, 45,71% di kategori 4. Namun, untuk penggunaan pertanyaan yang mengarah pada sudut pandang, asumsi, opini, dan konsekuensi masih rendah. Lebih dari 75% masih di kategori 1 dan 2. Hasil ini dimungkinkan karena pembelajaran yang dirancang oleh sebagian besar mahasiswa calon guru tidak mengarah pada pembelajaran berbasis masalah, 60% di kategori 1. Di sisi lain, ada yang menunjukkan hasil menggembirakan, di mana mahasiswa calon guru telah berusaha untuk mengkaitkan kehidupan sehari-hari siswa dengan pembelajaran, 100% di kategori 1. Dan upaya untuk memberikan penjelasan untuk menunjukkan kesalahan siswa meskipun hanya di akhir pembelajaran. Dari hasil penelitian ini, secara mahasiswa calon guru memiliki masalah besar dengan CK. Mereka kurang memahami bagaimana mengkonversi pengetahuan mereka sebagai suatu materi yang diajarkan. Selanjutnya, hasil ini yaitu mengenai korelasi antara CK dan PK. Tampak dari gambar diagram berikut bahwasanya hasil perhitungan korelasi antara CK dan PK menggunakan regresi linier sederhana menunjukkan p-value sama dengan 0,000. Artinya, keduanya memiliki korelasi yang signifikan. Nilai R yang diperoleh sebesar 0,628, ini artinya hubungannya sangat kuat, lebih dari 0,5 dan positif, dengan R² sebesar 0,394 yang mengindikasikan bahwa 39,4% sumbangan CK terhadap PK. Oke, pembahasan yang kita tulis dari hasil yang kita peroleh yaitu
Secara umum, mahasiswa calon guru memiliki masalah besar dengan CK. Mereka kurang memahami bagaimana mengkonversi pengetahuan mereka sebagai suatu materi yang diajarkan. PK mahasiswa calon guru yang masih tergolong rendah, mereka tidak mempunyai keterampilan yang cukup tinggi dalam hal bagaimana melakukan pengajaran. Mahasiswa calon guru tidak memiliki pengetahuan, tahu apa, dan tahu bagaimana melakukan pengajaran untuk meningkatkan HOTS. Dari temuan ini dapat ditegaskan bahwa CK merupakan syarat utama PK dan keduanya memiliki keterkaitan yang kuat. Temuan penelitian ini juga sekaligus menunjukkan bahwa CK sangat relevan untuk pengembangan pedagogical content knowledge atau CK. Guru dengan CK yang bagus mempunyai PK yang bagus, karena mereka mampu menerjemahkan struktur materi pelajaran dengan lebih baik ke dalam pembelajaran. Namun, terdapat penelitian lain yang menunjukkan sebaliknya, bahwa mereka yang mempunyai CK rendah dapat mengajar lebih baik. Dengan kata lain, kedua jenis pengetahuan ini mempunyai korelasi yang lemah atau berbanding terbalik. Oke, dan terakhir kesimpulan dari penelitian ini yaitu mahasiswa calon guru pendidikan madrasah ibtidaiyah atau PGMI tahun ketiga menunjukkan CK yang rendah, di mana mereka belum memiliki kemampuan yang baik dalam mengorganisasi dan mengkonversi materi yang akan diajarkan. Begitu pula dengan PK mahasiswa calon guru, mereka belum mempunyai pengetahuan yang kuat mengenai metode pengajaran untuk menumbuhkan HOTS siswa. Dalam kasus penelitian ini ditemukan bahwa ada korelasi antara CK dan PK, di mana CK yang rendah berpengaruh terhadap PK yang rendah. Dari hasil penelitian ini, maka penelitian lebih lanjut perlu untuk mempertimbangkan sampel yang lebih luas dengan membandingkan mahasiswa tahun pertama sampai tahun keempat untuk menunjukkan pola perkembangan CK dan PK mahasiswa. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil penelitian kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.